Ayolah belajar bersama bersukaria. Selamat kepada Pak Sae karena telah memenangkan Cooking Competition 2022 by Education Rich. Pak Sae, sepertinya Education Rich ini ingin mengenal lebih dalam nih tentang Pak Sae. Karena seperti itu, silakan Pak Sae. Oke, Kak, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya adalah Sae Panggali. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 11 Semarang. Kebetulan saya orang Jawa asli, Kak, dan namanya juga alhamdulillah puji Tuhan Jawa asli juga. Sae Panggali yang artinya positive thinking, Kak, kalau bahasa Inggrisnya. Selalu berpikir positif. Karena Sae sendiri dalam bahasa Jawa artinya bagus dan Panggali itu artinya pemikiran, Kak. Jadi ada harapan dari orang tua saya, semoga nama saya itu bisa membawa kebaikan baik untuk diri saya pribadi maupun untuk keluarga saya. Begitu, Kak. Kemudian untuk mengajar, saya saat ini mengajar di SMA Negeri 11 Semarang untuk mata pelajaran sosiologi, Kak, di tingkat SMA. Dan kebetulan kemarin ketika dari tim Richindo mengadakan lomba terkait dengan vlog competition, saya kira ini merupakan salah satu momen yang tepat untuk saya pribadi dan rekan-rekan guru se-Indonesia tentunya untuk mengikuti dan saling berkompetisi. Dan kemarin setelah saya cek juga videonya bagus-bagus, Kak, menginspirasi. Dari video yang sudah di-upload oleh tim itu sangat menginspirasi, dan dari semua video saya kira setiap guru memiliki kekhasannya sendiri-sendiri, Kak, di dalam memaparkan suatu materi pembelajaran di sekolahnya masing-masing, baik dari tingkat SD maupun sampai di tingkat SMA. Kemudian untuk kegiatan untuk saat ini di sekolah saya tentunya menjadi guru mata pelajaran. Selain itu juga saya mengikuti beberapa kegiatan, di antaranya adalah pelatihan Duta Pariwisata untuk siswa-siswa SMA Sekota Semarang. Dan kemudian saya juga ikut kegiatan pelatihan bimbingan belajar di beberapa bimbel di Kota Semarang yang cukup terkenal, begitu, Kak. Jadi untuk kegiatan untuk saat ini fokusnya ke pendidikan dan melatih kegiatan keduta pariwisataan untuk anak-anak di Kota Semarang. Begitu, Kak. Pak Sae, terkait dengan kemenangan Pak Sae saat ini gitu ya di PTC 2022, bagaimana sih Pak Sae perasaannya gitu? Perasaan ketika dinobatkan sebagai pemenang gitu. Oke, ketika dinobatkan menjadi pemenang pada lomba VTC Vlog Competition ini ya. Jadi untuk kategori pembelajaran terbaik tentunya satu, saya sangat senang. Kedua, setidaknya dari lomba ini saya dapat berbagi ilmu dan pemikiran kepada rekan-rekan guru se-Indonesia bahwa di era kurikulum merdeka ini, Kak, pembelajaran yang harus kita tampilkan di kelas itu tidak lagi model klasikal, Kak. Jadi kita juga bisa memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran. Kemarin pada saat saya membuat video, saya buat beberapa media pembelajaran, baik itu buku pop art, kemudian ada wayang sosiologi dan lain sebagainya. Indonesia. Lah, penggalan lagu tadi dapat kita artikan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang heterogen. Seperti halnya dapat kita lihat dari beberapa karakter wayang sosiologi yang Bapak bawa. Itu tujuannya sebetulnya untuk memacu semangat teman-teman semua bahwa di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu selain menggunakan media yang klasikal misalnya dengan menggunakan buku modul misalnya, kita juga harus melatih kreativitas kita. Terutama rekan-rekan guru muda apalagi dituntut untuk lebih bisa kreatif dan inovatif di dalam mengembangkan media pembelajaran, terutama media pembelajaran yang berhubungan dengan multimedia tentunya. Iya, benar sekali sih, Pak. Jadi kurikulum merdeka ini juga menjadi momentum ya Pak Sae ya. Jadi sebagai media guru-guru untuk lebih berkreasi juga ya tentunya. Betul. Nah, Pak Sae, untuk kemenangan ini juga dipersembahkan untuk siapa sih Pak Sae? Tentunya kemenangan ini akan saya persembahkan satu untuk sekolah saya, dan yang kedua adalah untuk murid-murid saya. Karena kebanyakan media pembelajaran yang saya tampilkan kemarin pada saat mengikuti lomba adalah karya dari murid-murid saya, Kak. Jadi mereka membuat kebanyakan media pembelajaran itu dari barang bekas, Kak. Karena ada
model pembelajaran sekolah adiwiyata di sekolah kami, di mana kita harus peduli lingkungan dan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Dan kali ini akan bisa membuat siswa untuk semakin tahu bagaimana caranya untuk mengatasi ragam masalah sosial yang bisa timbul di berapa menit masyarakat. buat ini, Dik? Mikir 15. Oke, dalam waktu 15 menit ya sudah bisa mangap tapi belum ada makannya ya. Oke, nanti silakan dibuat lagi. Ya, ini kayak komodo. Jadi semua media yang digunakan kemarin adalah 0%, 0 rupiah maaf. 0 rupiah. Kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi kemenangan ini saya persembahkan tentunya satu untuk Tuhan yang paling penting, dan yang kedua adalah untuk alma mater saya SMA Negeri 11 Semarang dan untuk semua peserta didik di SMA Negeri 11 Semarang. Begitu, Kak. Luar biasa sekali nih Pak Sai. Kalau bisa dibilang nih, ini tipe-tipe guru favorit kemungkinan nih di sekolahnya juga. Kita melihat banyak sekali memang media yang digunakan gitu, dari media karakter, dari berbagai hal ya. Salah satunya misalkan kaos kaki, kemudian juga pewayangan dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Pak Sai bisa muncul ide-ide itu gitu? Prosesnya seperti apa sih bisa muncul ide-ide tersebut? Oke, jadi sejak kuliah, saya pribadi berkuliah di Universitas Negeri Semarang, Kak, di jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Dosen-dosen di kampus saya dulu kebetulan adalah dosen-dosen yang hebat tentunya, dosen-dosen muda yang kemudian selalu memberikan inspirasi dan selalu punya prinsip gini. Ketika kalian nanti menjadi guru ke depannya, ketika kalian berada di dalam kelas, tanamkan bahwa prinsip mengajar itu penting. Mengajar adalah hal yang penting dan bukan prinsip yang penting mengajar. Jadi prinsip yang kita tanamkan adalah mengajar itu penting. Jadi ketika kita datang ke kelas, tentunya yang kita bawa adalah inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Sedangkan kalau yang kita tanamkan adalah prinsip yang penting mengajar, ketika kita tiba di kelas ya udah kita ngajar aja pakai buku modul. Oke, buka halaman 1 sampai 15 misalnya, dibaca materinya, habis itu kerjakan LKS-nya, ABC-an, multiple choice, uraian. Kalau sekolah model gitu ya berarti nggak kurikulum merdeka dong. Model pendidikannya masih konvensional. Padahal Ki Hajar Dewantara aja ngajarin ke kita nih bahwa sekolah itu ya layaknya taman siswa. Siswa datang dengan gembira dan pulang membawa sejuta inspirasi. Gitu, Kak. Wow, ya baik Pak Sai, keren banget ya Pak Sai. Iya, Pak Sai, apa respon dari mereka dan menurut Bapak efektif tidak dengan apa yang konten yang Bapak berikan tersebut gitu? Iya. Oke, terkait dengan media pembelajaran maupun konten-konten pembelajaran yang selama ini saya buat, itu kebetulan gaungnya dalam tanda kutip sudah sampai ke Australia. Bahkan saya buat itu dibawa teman saya sampai ke Australia. Jadi teman saya mengikuti program pertukaran guru. Jadi beberapa produk wayang sosiologi yang dibuat siswa saya dibawa sampai ke Australia di sebuah senior high school di sana, di Darwin kalau nggak salah. Itu kemudian anak-anak di sana sangat tertarik bahwa ternyata dengan media barang bekas pun kita bisa berkarya ya. Ternyata di Indonesia itu selama ini model pembelajaran yang mereka kira hanya bermodal buku saja, itu bisa menghapus mindset mereka. Dan ketika saya mengajar di SMA 11 sudah 7 tahun, Kak. Sudah hampir 7 tahun, dari tahun 2016 awal. Itu ketika saya masuk, memang yang sudah saya tanamkan kepada murid saya adalah bahwa pembelajaran itu kalau bisa ya harus semenyenangkan mungkin, seperti prinsipnya Ki Hajar Dewantara tadi. Bagaimana cara menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan? Satu adalah gurunya dulu. Kualitas SDM gurunya harus diperbaiki. Guru itu kalau bisa menciptakan kelas itu layaknya student center. Jadi jangan hanya teacher center. Kalau pembelajaran hanya berkonsep kepada konsep teacher center, maka yang terjadi adalah siswa itu pasif. Ya, Kak ya. Sedangkan kalau kita menggunakan model student center, siswa itu mengambil hak di dalam mengembangkan bakatnya, kreativitasnya, dan minatnya di dalam pembelajaran. Begitu, Kak. Jadi terkait dengan pembelajaran kreatif itu memang harus ditebarkan sih, Kak, virusnya.
Di sekolah kami saja ini guru-guru muda juga sudah diberikan semangat bahwa yang muda yang berkarya, yang muda harus bisa berkontribusi untuk membangun kreativitas, apalagi di kurikulum Merdeka ini, Kak. Begitu, Kak? Iya. Oke, ya Pak Sae. Terakhir nih Pak Sae. Yap. Apa harapan Pak Sae untuk rekan-rekan atau teman-teman pengajar di Indonesia sebagai agen perubahan? Dan juga apa harapan untuk kita dari tim Education Reach seperti itu? Iya. Harapan untuk semua rekan pendidik di Indonesia adalah tentunya kita harus bisa menanamkan bahwa yang namanya pembelajaran di dalam kelas itu kalau bisa dibangun semenyenangkan mungkin. Kita ingat tokoh panutan kita adalah Ki Hajar Dewantoro, teman-teman. Jadi beliau, walaupun beliau lahir sebelum kemerdekaan, tetapi pemikiran beliau terkait pendidikan itu future oriented, maju ke masa depan. Kalau Ki Hajar Dewantoro saja sudah bisa menanamkan bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan, kenapa kita tidak sebagai guru-guru di generasi sekarang? Dan harus membuat kelas itu menjadi hidup, dalam artian jangan sampai kelas itu hanya sebagai ruang berbentuk kotak berisi 36 kursi dan 17 meja misalnya. Jangan hanya seperti itu. Jadi kita ciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan, kreativitas siswa juga tergali, dan inovasi tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana prinsipnya student center. Jadi lebih mengarah kepada siswa ketimbang guru yang hanya berbicara di dalam kelas. Kemudian untuk tim dari Ricindo sendiri, saya berharap bahwa event lomba serupa ini bisa dikembangkan lagi ke depannya, Kak. Dan kalau bisa konten-kontennya juga lebih menarik lagi. Kemudian mungkin hadiahnya biar pesertanya semangat. Karena gini, saya yakin ketika guru-guru mengikuti lomba ini memang konsepnya bukan hanya untuk hadiah sih, Kak. Jadi kita ingin menunjukkan nih, yang terpenting adalah bahwa di Indonesia itu ternyata masih banyak guru kreatif loh, guru yang mau berkontribusi untuk sekolahnya dan mengembangkan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Dari lomba kemarin saya lihat dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai ke SMA, itu guru-gurunya semua sudah kreatif. Dan kreativitas kami berbeda-beda. Itu yang terpenting, Kak. Iya, benar sekali. Iya, punya karakteristik ya, Pak, ya, masing-masing bisa dicatat. Setiap guru punya karakteristik dan tidak bisa kemudian dipukul rata, harus sama kayak cara saya nih, nggak bisa. Setiap guru punya kekhasannya sendiri-sendiri, Kak. Baik, Pak Sae. Jadi memang panutannya Ki Hajar Dewantoro ini ya. Iya, pasti. Memang harus jadi yang paling penting menurut Pak Sae itu memang menyenangkan itu di kelas itu ya, seperti itu ya Pak Sae ya. Iya. Mungkin Kakak bisa cek di Instagram saya bagaimana sih cara mengembangkan iklim pembelajaran menyenangkan, itu bisa dilihat di sana. Saya nggak pernah pembelajaran harus selalu berada di dalam kelas gitu, nggak harus. Jadi terkadang kita pakai sistem outdoor, kadang kita observasi. Kebetulan di Semarang ini juga didukung oleh lingkungan belajar yang heterogen, multikultur, ada kelenteng, ada kota lama, dan lain sebagainya. Itu kita manfaatkan juga sebagai sumber belajar, Kak. Wow, ini kita banyak belajar nih, banyak insight juga nih ya Pak Harto ya. Untuk banyak pembelajaran untuk kita juga sebagai tim Education Reach seperti itu Pak Sae. Oke, Pak Sae, saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya yang telah disediakan untuk kami. Terima kasih juga atas semua edukasi-edukasinya, ilmu-ilmu yang telah di-sharingkan kepada kami seperti itu Pak Sae. Dan kami juga ucapkan sekali lagi selamat atas kemenangannya di Vlog Teaching 2022 by Education Reach seperti itu. Nah, sebelum kita menutup sesi ini Pak Sae, alangkah baiknya kita foto bersama. Oke, Pak Sae, mari kita bertiga kita siapkan senyuman terbaik kita seperti itu. Oke. Hitungan ketiga ya, kita foto ya Pak Sae ya. Oke, 1, 2, 3. Pak Sae, terima kasih sekali. Akhir kata, selamat malam. Subscribe.